Ini kita virologi 1. Jadi ini kalian mulai mengenal virus ya. Yang kemarin-kemarin kan masih bakter, kemudian parasit, helmin, begitu. Ini mungkin yang pertama di mata kuliah kalian mengenal virologi, tapi saya kira kalian sudah pernah sebelumnya, karena di SMA kalau IPA pasti ketemu ya, virus, bakteri, jamur, kemudian cacing, dan juga protozoa. Dan minggu lalu kalian sudah bertemu dengan Bu Dwi ya, pendahuluan dengan Bu Dwi sudah dijelaskan ya, virus, morfologi virus, boleh diwakili siapapun, apa itu virus, bagaimana morfologi yang kalian ketahui, silakan. Tidak ada wakil? Minggu lalu sudah ketemu Bu Dwi kan ya? Mohon Sudah, maaf, Ibu. Bu Ratna. Untuk Ya, yang minggu kemarin itu masih mm-mm. kontrak aja, Bu. Oh gitu. Tidak dikasih pendahuluan. Yang Gersik katanya sudah ada pendahuluan. Belum? Belum tentang virus itu apa dan lain sebagainya. Yang Oh, Surabaya belum? Gimana? Rania mau ngomong sesuatu? Iya, Bu. Untuk yang kelas Gresik kemarin soalnya diadakannya secara offline, Bu. Yang Surabaya Oh, online. Jadi mungkin ada kendala sedikit terkait itu. Jadi hanya fokus di penjelasan kontrak kuliah oh saja, Ibu. gitu. Ya, ya. Jadi saya berkewajiban menjelaskan ya. Harusnya sudah. Karena tempatnya Bu Dwi. Baik, saya ulang sedikit ya. Sebelum itu, ya. Apa yang kalian ketahui tentang virus? Silahkan. mikroorganisme yang patogen. Yang patogen. Bakteri ada yang patogen juga ya. Jadi kira-kira bedanya di mana? SMA kalian mengenal virus ya? Iya, Bu. Sudah ada, Bu, kalau jurusan IPA. Gimana? Coba boleh diwakili siapapun. Permisi, izin menjawab. Ya, Mungkin silakan Eva. virus itu eh, mikroorganisme patogen yang memiliki RNA atau DNA yang bisa Mm-mm. menginfeksi inangnya. Ya, jadi the only organisme patogen yang memiliki genom berupa RNA atau DNA. Yang lain genomnya adalah DNA, gitu ya Eva ya? Yang mau Eva sampaikan? Iya, Ya, kayaknya ada ini masih feeling feeling blue setelah libur online panjang begitu ya. Kemarin milih semua ini, Milih, Bu. berangkat Iya, Bu, berangkat ke milih. TPS semua ya. Mm-mm. Ini pemilih pertama ya, atau sudah pernah sebelumnya? pertama. Pemula, Bu. Pemula. Jadi mungkin masih terbayang-bayang nyoblos gitu ya. Ini PPT-nya Bu Dwi ya, sudah kelihatan PPT-nya Bu Dwi? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah Sudah. terlihat. Ya, ini harusnya sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kalau kelas Gersik kemarin sudah saya tanya. Kalau langsung ke patogenesis bingung kalau belum ke sini. Oke. Jadi ini pendahuluan ya. Sebenarnya kalian sudah mengenal virus ini kalau pelajaran IPA ya. Sebentar, pelajarannya. Baik, sudah terlihat ya virologi. Jadi kalian sudah mulai mempelajari virologi. Apa itu virus? Kalian harus pahami benar. Mungkin dulu waktu SMA kalian mengenal virus itu di antara hidup dan mati begitu ya. Kok bisa begitu? Mari kita lihat. Jadi virus dikenal sebagai smallest infectious uh, agent ya, agen infeksi yang terkecil. Kenapa? Karena ini dia considering non-living organism ya, bukan organisme hidup begitu. Tetapi infectious dan bisa survive. Kapan dia survive? Padahal kan considered to be non-living, bukan
dianggap sebagai organisme hidup. Kalau organisme hidup, kalau kalian dulu belajar biologi ya, ada beberapa ciri di mana makhluk hidup itu dikategorikan sebagai makhluk hidup ya. Suatu organisme digolongkan sebagai makhluk hidup. Salah satunya apa? Ada yang tahu? Suatu organisme digolongkan sebagai makhluk hidup. Ada punya ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Dapat Bisa bereproduksi. Ya, dapat reproduksi. Ada lagi? Bergerak. Gerak. Terus melakukan metabolisme gitu ya. Diingat-ingat kembali ya. Sementara virus, kalau bahkan yang terkecil pun, yaitu bakteri. Bakteri itu sel prokariotik. Dek, ingat ya, kalau sel eukariotik itu animalia cell atau plant cell ya, sel-sel tumbuhan. Sementara contoh saja yang terkecil, yang single cell bakteri prokariotik yang paling sederhana, dia tidak punya membran nukleus, tetapi di dalamnya dia tetap punya organel-organel yang akan mendukung proses kehidupannya. Dia entah itu bermetabolisme, bereproduksi, tumbuh dan berkembang, begitu ya, berinteraksi dengan lingkungannya. Karena di dalam selnya yang walaupun single cell tersebut memiliki semua machinery, semua anggota-anggota, organel-organel yang cukup digunakan untuk melanjutkan proses kehidupan ya. Ada di dalamnya ada mitokondria begitu ya. Kemudian ada badan Golgi, ada ribosom. Kalau kloroplas ada di mana? Ada beberapa alga ya yang punya kloroplas, jadi dia bisa melakukan fotosintesis, ya, dia bisa melakukan proses metabolisme. Tetapi virus ini dia hanya punya genom gitu ya, kemudian nukleokapsid yang membungkus genom. Beberapa virus punya amplop ya, punya envelope yang sebenarnya dia adalah selubung protein begitu, yang majority didapatkan dari sel hostnya. Nah, pun ada beberapa virus yang hanya punya genom, entah itu DNA atau RNA maupun nukleokapsid, tapi dia tidak punya machinery, tidak punya organel-organel di dalam nukleokapsidnya itu untuk melakukan proses kehidupan. Jadi consider to be non-living, tetapi dia infectious dan bisa survive. Kapan dia survive? Ketika dia bertemu dengan sel hidup ya, atau sel inang yang cocok. Karena itu makanya si virus ini known as obligate intraselular. Dia definitely obligate intraselular. Apa itu obligate intraselular? Dia hanya bisa menginfeksi ketika masuk ke dalam suatu sel ya. Bakteri ada yang obligate intraselular, ada yang ekstraselular, ada yang intraselular. Jadi fakultatif, bisa intrasel, bisa ekstrasel. Contohnya apa? Kalau yang ekstraseluler banyak ya contohnya. Yang obligat intrasel, contohnya Mycobacterium leprae ya. Mycobacterium tuberculosis itu harus masuk ke dalam sel untuk bisa menginfeksi. Sementara virus ini adalah yang obligat intrasel juga. Jadi dia tidak akan menginfeksi kalau dia tidak bisa masuk ke dalam sel ya. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Bu Ratna. Virus tidak punya machinery, organel-organel untuk mendukung kehidupan karena itu dia perlu masuk ke dalam sel. Kenapa? Untuk apa dia masuk ke dalam sel? Yaitu untuk melakukan proses kehidupan. Dia harus membajak machinery-nya ya. Yang dia punya hanya genom gitu ya. Jadi untuk melakukan proses kehidupan dia perlu masuk, kemudian meminjam organel-organel atau machinery atau semua sistem yang ada di suatu sel hidup gitu ya. Jadi ciri khasnya dia seperti itu. Fotosintesis and energetic metabolism only possible inside host cell ya. Setiap metabolisme hanya bisa dilakukan di dalam host cell. Tadi sudah penjelasan umumnya karena dia tidak punya machinery, tidak punya organel-organel untuk mendukung kehidupannya. Oke. Maka dia perlu untuk melakukan produksi ya. Jadi kalau mau replikasi, salah satu ciri makhluk hidup kan replikasi, menduplikasikan dirinya untuk bisa menghasilkan keturunan gitu kan. Kalau organisme tingkat tinggi dengan reproduksi dan lain sebagainya, ini dia melakukan replikasi, dia dari satu virus supaya bisa jadi banyak virus dan dia bisa bertahan gitu ya. Jadi semuanya
termasuk dia mereplikasi dirinya, kemudian melakukan metabolisme, itu berada di dalam host cell ya. Genomnya bisa DNA, bisa RNA ya. Apa yang dimaksud replikasi virus? Artinya adalah penggabungan semua partikel-partikel virus ya. Kalau bakteri kan dia direct duplication, ingat nggak dek namanya? Jadi dia langsung membelah gitu kan. Jadi dia membelah, jadi dua bakteri yang tadinya satu jadi dua. Nah, duplikasi begitu. Tapi virus tidak demikian. Artinya ketika dia mereplikasi dirinya atau mulai tumbuh dan berkembang adalah ketika dia masuk ke dalam sel host, membajak sel host, kemudian dia memproduksi, melakukan metabolisme, melakukan transkripsi, translasi ya, kemudian memproduksi protein-protein atau bagian-bagian dari virus, diantaranya adalah genomnya, nukleokapsidnya, kalau perlu envelope maka envelope-nya yang kemudian akan digabung menjadi suatu virus baru di dalam sel host ya. Nanti ada sendiri pertemuan tentang replikasi virus, oke? Jadi itu ciri khasnya virus ya. Berbeda dengan mikroorganisme patogen yang lain. Ya. How big are virus? Virus sebesar apa sih? Coba kalian ada di sini. Bakteri sebesar ini nih, ya. Ini perpandingannya. Chlamydia, tahu chlamydia, Dek? Nah, ini ukurannya segini. Coba lihat pox virus. Nah, kecil. Jadi bakteri is bigger gitu ya. Herpes virus lebih kecil lagi. Jadi ada virus-virus yang memang kecil. Ada virus-virus ya, kayak beberapa virus itu megalovirus gitu yang menyebabkan ini. Itu dia termasuk kompleks ya. Maka dia ukurannya lebih besar. Yang pox virus ini besar ya, lebih besar daripada herpes virus, influenza, dan coronavirus. Coba bandingkan dengan bakterium sebesar ini. Orang dia tidak punya, si virus ini kan tidak punya machinery ya, sementara bakteri dia harus membawa semuanya. Oke. Definisi ya, nanti bagian-bagian virus apa saja? Kapsid, tadi Bu Ratna sudah menyebut. The protein shell or coat ya, which enclose the nucleic acid genome. Jadi virus itu punya genom yang diselubungi oleh selubung kapsid ya. Jadi setelah genom, kemudian kapsid. Kapsomer, apa sih? Cluster of polypeptide ya. Yang polipeptide tahu deh, yaitu protein ya. Peptida itu satu dari bagian protein. Kalau jejer-jejer jadi polipeptide, itu adalah protein. Nah, kapsomer ini jadi dia adalah bagian dari kapsid begitu ya. Ada beberapa yang bagian dari envelope. Nah, ini protein. Jadi virus itu susunan proteinnya itu tertata begitu ya, Dek. Jadi misalkan ada 3 protein, kemudian digabung-gabung kayak puzzle gitu loh, Dek ya. Jadi misal ada puzzle A itu adalah polipeptidanya. Jadi klaster itu beberapa polipeptida yang berkumpul menjadi suatu klaster ya, jadi satu bagian. Nanti seperti puzzle, jadi dia disusun jadi kapsid atau dia jadi envelope gitu ya. Kemudian defektif virus yang tidak berfungsi ya. Jadi dia punya defisiensi pada aspek replikasi. Nah, ini biasanya dia bisa masuk, tapi dia nggak bisa menyebabkan penyakit ini virus-virus jenis ini ya. Jadi virus yang tidak bisa berfungsi secara normal ya. Envelope apa? Nah, biasanya envelope ini letaknya setelah genom, kemudian di luarnya ada kapsid, ya. Kapsid bisa terdiri dari kapsomer begitu ya. Kemudian di luarnya lagi terselubung oleh envelope ya, amplop dari virus tersebut. Nah, biasanya mengandung lipid ya. Kalau kapsomer mostly protein ya, polipeptida ya, di kapsid biasanya. Nah, envelope ini ada beberapa virus punya, beberapa virus tidak punya. Biasanya virus-virus yang beramplop, amplopnya ya mostly didapatkan dari budding proses. Jadi virusnya nanti kalian akan ketemu lagi di bagian replikasi gitu ya. Salah satu proses tahapan replikasi virus adalah dia harus budding, yaitu virus-virus yang beramplop. Kalau virus-virus yang tidak beramplop, dia cara keluar dari sel host ya. Ingat dia masuk ke dalam sel host itu untuk bisa mereplikasikan dirinya ya, memperbanyak diri. Nah, jika virus-virus itu tidak beramplop,
biasanya cara keluar dari sel hostnya adalah langsung sel hostnya dibunuh ya, pecah, lisis. Dia langsung bisa keluar. Tetapi untuk virus-virus beramplop, dia budding ya. Budding artinya dia nempel dulu di membran sel host, kemudian dia baru membentuk vesicle gitu ya, bulatan. Yang bulatan itu kemudian keluar dari sel host gitu. Jadi sel hostnya nggak pecah. Nah, dia dapat bulatan tadi kan dari partikel virusnya tadi ya yang sudah mengandung genom, kemudian mengandung kapsid, kemudian nempel di membran sel host gitu ya, di membran sel. Nah, kemudian dia membentuk lingkaran, lingkaran ini lepas, itu yang namanya budding deh ya. Jadi sel hostnya nggak pecah ini. Nah, yang menjadi bagian tadi yang dia nempel tadi di membran sel host tadi, yang menjadi amplopnya itu ya, yang budding tadi, bagian buddingnya itu adalah amplopnya. Jadi amplopnya itu didapatkan dari selular membrannya sel host, gitu ya. Peplomer, yaitu glycoprotein spike on a viral capsid or envelope. Nah, jadi ada suatu susunan protein yang mengandung glikogen, namanya glikoprotein yang dia membelah ya, bukan membelah. Jadi dia bagian dari entah itu viral capsid maupun envelope yang menonjol begitu ya, yang menonjol di bagian kapsid sama envelope. Nah, itu kalau di sel normal Dek seperti berfungsi sebagai ini apa namanya? Itu reseptor ya, reseptor gitu. Sementara kalau di virus ini nanti dia bisa berfungsi nih peplomernya ya atau kapsomer ini protein-protein kapsomer bisa berfungsi sebagai antigen yang nanti akan dikenali oleh sel host. Oke, masih ingat antigen? Nukleokapsid. Apa itu nukleokapsid? The protein nucleic acid complex representing the package form of the viral genome. Oke, jadi ada ini namanya nukleokapsid ya, yaitu protein yang membungkus nucleic acid atau genom dari virus. Jadi bisa ada beberapa virus ya yang genomnya itu masih dilindungi oleh protein, namanya nukleokapsid. Kemudian di luarnya ada kapsidnya, kemudian di luarnya lagi ada envelope-nya ya. Tapi tidak semua virus seperti itu ya. Ada yang cuman punya genom, kemudian kapsid. Ada yang genom punya nukleokapsid, genomnya ada protein tersendiri yang namanya nukleokapsid yang membungkus genom tersebut. Kemudian di atasnya ada kapsid, kemudian nggak punya envelope, ada yang ya. Nah, jelas? Jelas audionya dinyalakan, Mbak. Oke, terima kasih. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi inti dari virus ini tadi dari ada genomnya, kemudian ini ada nukleokapsid begitu ya, yang kadang-kadang ada beberapa virus yang punya, beberapa virus enggak punya gitu ya. Ada kapsid yang membungkus genomnya. Kemudian ada ini kapsidnya begitu ya. Ini envelope-nya. Kemudian ada beberapa yang seperti ini. Ada yang punya lipid ya. Kemudian ada yang punya nukleokapsid. Ini kebetulan genomnya begini deh, dia sirkular, maka nukleokapsidnya ikut seperti ini gitu ya. Kemudian ada matrik protein yang membungkus. Kemudian ada lipid envelope. Ingat tadi envelope-nya didapatkan dari membran sel host. Oke? Jadi definisinya nanti ada struktural unit ya, protein. Kalau dibilang protein struktur virus, artinya adalah protein yang menjadi bagian dari struktur virus tersebut. Jadi yang membentuk dari morfologi virus tersebut. Entah itu nukleokapsidnya, atau kapsidnya, atau matrik proteinnya, begitu ya. Kemudian ada subunit ya, single folded viral polypeptide chain ya. Ada yang dia membawa nih protein tapi dia bukan sebagai struktural protein dari virus ya, dia dibawa. Jadi ada beberapa virus itu Dek harus bawa sendiri RNA polimerase-nya ya. RNA polimerase ingat Dek ya, itu enzim ya. Kenapa? Nanti kita akan ketemu di replikasi. Kenapa beberapa virus itu nggak bawa RNA polimerase, sementara beberapa yang lain harus bawa yang namanya protein RNA polimerase ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut.
Kemudian virion. Virion itu artinya kompleks ya. Jadi seluruh utuh bagian virus biasanya kita sebut virion. Ya, jadi ini tadi sama ya. Ini nanti sebenarnya kita jelaskan lebih lanjut ya. Ada di bagian lain dari pertemuan lain ya. Protein, struktur, properti non-encapsulated ya. Biasanya ini ya, kalau yang virusnya yang non-encapsulated ya, protein ada properti lain. Kemudian konsekuensinya apa dia ya? Ini bisa ditularkan ke orang lain dengan cara yang seperti ini. Kemudian encapsulated seperti ini, dia punya membran ya. Jadi dia punya membran, dia proteinnya propertinya kalau dia encapsulated seperti ini. Nanti kalian baca lagi, ini DNA virus, ada yang ini nanti dibahas lebih lanjut ya, ini sebagai pendahuluan. Kalau RNA virus ini contohnya ya, coba ya, genomnya ada yang genom double strand. Nah itu Bu, double strand. Ada yang DNA virus itu virusnya single strand. Apa ya single strand? Nah, coba diingat-ingat. Ya, ada Poxviridae, ada Parvoviridae, golongan RNA virus ini. Filoviridae tahu deh. Nah, ini Ebola ini sangat berbahaya ya, highly infectious. Dia termasuk RNA virus. Biasanya kalau RNA virus itu highly infectious deh, karena virusnya genomnya saja itu bisa infectious ya. Kalau RNA virus mostly seperti itu. Oke. Nah, ini panjang ya, nanti nggak kedapetan ini. Sebentar. Harusnya satu pertemuan sendiri. Oke. Saya agak cepat ya, karena saya harus menyampaikan yang patogenesis. Sampai mana tadi? Oke. Komposisi virus ya, protein ya. Protein ini apa sih gunanya? Dia protein virus ya, bisa memfasilitasi transfer viral nucleic acid ya dari satu sel ke sel yang lain. Jadi dia bisa jadi peran penting protein virus itu untuk masuk begitu ya, untuk masuk ke dalam sel host atau untuk memfasilitasi dia keluar dari satu sel host ke sel host yang lain ya. Mereka juga memproteksi atau melindungi genom virus. Tadi ingat masih ada nukleokapsid ya, masih ingat tadi viral genom bisa dilindungi oleh nukleokapsid gitu. Jadi dia bisa memproteksi viral genom. Kenapa? Karena itu intinya kalau nggak ada genomnya, maka dia tidak bisa bereplikasi. Ada beberapa virus, Dek, tadi yang defisien sudahlah dia bisa masuk ya ke dalam sel host ini virus, kemudian dia bisa memproduksi bagian-bagian dari virus, kemudian dia bisa merangkai virus-virus baru ya, virion-virion baru, tapi lupa dia nggak bikin genom gitu ya, nggak ada genomnya. Jadi ada beberapa virus itu dia bisa mereplikasi, tapi dia defisien, dia tidak bisa memproduksi genomnya, sehingga virionnya itu kosong, nggak punya genom ya. Nah itu ada yang seperti itu nanti di proses replikasi. Karena dia defisien, artinya apa? Kalau dia nggak punya genom, maka dia tidak bisa, meskipun dia bisa lepas dari sel host, dia tidak bisa menginfeksi sel host yang lain, gitu ya. Kemudian partisipasi ya, jadi tadi sudah dijelaskan Bu Ratna. Salah satu protein virus gunanya untuk nempel ya, untuk bisa masuk ke dalam sel host, untuk bisa keluar dari sel host, begitu ya. Attachment virus particle to host cell. Kemudian dia juga bisa membentuk morfologi virus, ya, itu salah satu fungsi protein virus. Protein virus juga bisa sebagai antigenik determinan virus. Ingat tadi ada spike protein. Saya kembalikan supaya ingat. Ini ya, ingat peplomer ini ya, sama kapsomer ya. Peplomer ini glycoprotein spike ya, dia menembus, membelah gitu ya, viral capsid or envelope. Ini peplomer, kapsomer ini bisa sebagai determinan antigenik deh ya. Viral protein as antigenik determinan. Determinan antigenik, diingat-ingat kembali apa itu determinan antigenik, ada di imunologi ya. Itulah Dek, makanya setiap mata kuliah itu berhubungan ya Dek. Jadi salah satu komponen dari protein virus kan banyak ya Dek. Ingat tadi ada yang namanya ini, ya
kapsomer ya. Kapsomer itu cluster of polypeptide gitu ya. Bisa jadi satu polypeptide yang merupakan bagian dari kapsomer itu adalah satu dari determinan antigenik virus ya. Jadi virus ini kan envelope-nya maupun kapsidnya maupun nukleokapsidnya itu terdiri dari beberapa protein yang mungkin each viral protein itu bisa berperan sebagai determinan antigenik ya. Jadi dulu saya mengibaratkan onde-onde gitu ya, Dek. Ingat enggak? Bu Ratna mengibaratkan di apa namanya? Di imunologi itu onde-onde. Nah, itu di permukaan virus misalkan onde-onde itu adalah permukaannya wijen-wijennya itu adalah bagian dari envelope virus itu satu protein yang berbeda-berbeda begitu ya, yang beda-beda yang masing-masing bisa jadi determinan antigenik. Nah, itu protein-protein dari virus. Kemudian nah, kalau namanya determinan antigenik, berarti posisinya harus di permukaan virus, Dek, ya. Entah itu di envelope-nya, karena dia bagian paling luar. Kalau virus yang nggak punya envelope, berarti mungkin di kapsidnya, begitu ya. Karena itu yang akan dikenali sebagai determinan antigenik oleh sistem imun. Oke, viral enzim, ya. Enzim, nah tadi saya menyampaikan beberapa virus nanti membawa sendiri di enzimnya, ya. Loh Bu, bukannya dia ini virus nggak punya apa machinery ya waktu dia replikasi ya, virus nggak punya machinery untuk mendukung kehidupan. Iya, tapi dia pintar. Waktu bikin virion-virion baru, dia bikinlah itu RNA polymerase kemudian dimasukkan ke dalam virionnya, gitu ya. Nah, itu ada virus yang membawa RNA polymerase-nya atau enzim RNA polimerase. Ini biasanya penting untuk viral replicative cycle ya. Jadi kenapa sih kok beberapa virus harus bawa gitu. Kemudian DNA atau RNA jelas ya deh apa DNA. Kemudian ini beberapa famili dari virus ya. Ada bentuk virus itu icosahedral ya. Ada virus bentuknya kompleks ya. Enggak paham ini bentuk seperti apa tapi kompleks ya. Kemudian ada yang helikal. Nah, itu ada. Oke, jadi bentuknya macam-macam ya virusnya. Oke, nanti kalian baca lagi. Ya, ada icosahedral, dia tanpa amplop, ada yang beramplop gitu ya. Nanti kalian baca. Komposisi viral envelope macam-macam ya. Ini tadi saya jelaskan dari budding prosesnya. Nanti ada lagi ya dijelaskan Bu Ratna di pertemuan Bu Ratna di tahap replikasi virus. Oke. Komposisi yang lain ya, glikoprotein. Kalau namanya protein ditambah gliko berarti protein plus glikogen begitu ya, Dek. Ini kalian baca. Klasifikasinya seperti apa? Nah, kalau virus ini agak kompleks ya, seperti bakteri ya. Jadi klasifikasi nomenklaturnya bisa berdasarkan strukturnya, bentuknya, morfologinya, kemudian genomnya, RNA-K, virus RNA-K atau DNA-K, kemudian jenis penyakit yang dia sebabkan, mungkin virus yang menyebabkan yang dia menyebabkan penyakit hati begitu ya, ada yang gastrointestinal, ada yang saluran pernafasan, atau berdasarkan transmisinya, atau selnya, atau ketertarikan dia terhadap sel-sel tertentu pada sel host. Oke, jadi agak lebih kompleks deh. Ini tadi salah satu contohnya di sini sudah ditunjukkan. Virus bentuk yang intinya DNA, ada yang bentuknya icosahedral. Di icosahedral ini ada yang tanpa amplop, ada yang dengan amplop begitu ya. Nanti kalian baca. Oke, ini yang DNA virus. Ini salah satu contoh dari taksonomi atau penggolongan dari virus ya. Ini tadi kan ada yang karena digolongkan DNA RNA-nya ya, klasifikasinya, nomenklaturnya. DNA virus itu ada yang DNA-nya double stranded, ada yang single stranded ya. Genom virus itu ada yang DNA, ada yang RNA. Ini golongan yang genomnya DNA. Nah, golongan virus yang DNA itu ada yang genomnya double stranded ya. Kemudian ada yang single stranded, ada yang nggak jelas nih kompleks. Ada adik ya. Ada virus hepatitis itu dia sirkuler DNA double stranded tapi separuh gitu ya. Yang separuh nggak double strand gitu. Ada.
Kemudian double stranded DNA virus, apa virus yang dia punya genom DNA, DNA-nya double stranded, ada yang punya amplop, ada yang non amplop gitu ya. Kemudian amplopnya ini non amplopnya ini ada yang bentuknya sirkular, ada yang bentuknya linear. Nah, berarti Papoviridae. Itu salah satu contoh, nanti dibaca ya, Dek. Oke, ini yang RNA virus, silahkan dibaca. Oke, baik, saya agak cepat karena saya harus memberi yang patogenesis. Saya lanjut langsung ya. Itu harusnya satu pertemuan sendiri ya, Dek, kemarin. Oke, nggak tergesa-gesa, Bu Ratna izin minum sebentar ya. Sudah berganti ke patogenesis virus? Sudah, oke. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, tadi kalian sudah mengenal ya bentuk morfologi virus, bagian-bagian virus yang penting gitu. Ada beberapa virus, golongan virus DNA, itu ada yang DNA sirkuler, ada yang double stranded, ada yang single, nanti yang RNA begitu juga ya. Ada yang ada double stranded RNA, ada yang single stranded RNA, kemudian yang punya amplop, tidak punya amplop, begitu. Nah, kemudian kalian setelah belajar virus, morfologinya, pendahuluannya, kita menuju ke patogenesis ya. Baik, sebelum ke patogenesis, saya ingin tahu, sering dengar kata patogenesis tidak? Atau ada yang belum pernah dengar? Ada yang sudah pernah dengar kata patogenesis? Atau ada yang tidak pernah? Sudah ya? Nah, ada yang tahu patogenesis ini apa ya? Hmm. Ya, betul ya. Perkembangan. eh Jadi patogenesis ini kalian akan sering mendengar kata ini di setiap membahas tentang penyakit ya. Jadi sebenarnya apa dia? Ya kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Intan ya. Patogenesis adalah perjalanan penyakit ya, proses perkembangan penyakit. Jalan-jalan kemana, perjalanan mana kemana, begitu ya. Suatu mikroorganisme patogen, ya, mulai dari dia masuk atau seorang atau host itu terpapar oleh mikroorganisme patogen ya, mikroorganisme patogen dipaparkan pada suatu host ya, sampai timbulnya gejala penyakit. Nah, perjalanan penyakit dari mulai paparan sampai timbulnya gejala penyakit disebut sebagai patogenesis. Ya, jadi kalau kita membicarakan patogenesis virus, maka proses perjalanan virus dari awal dia dipaparkan pada host, ya, mulai kenalan sampai timbulnya penyakit. Kenapa Bu Ranta menambahkan respon sel? Ingat bahwa virus itu tadi di pendahuluan adalah obligat intrasel. Dia tidak punya machinery, dia tidak punya organel untuk melakukan proses kehidupan. Dia butuh untuk membaca sel hidup yang lainnya. Salah satunya adalah sel host yang tepat. Nah, Bu Ranta bolak-balik ngomong sel host yang tepat begitu. Karena virus nanti milih sel begitu. Gimana nanti kita bahas. Oke, pendahuluan. Sebelum ke situ, kalian harus memahami dulu ini konsep viral disease itu apa. Kalau ngomong bacterial disease, yaitu penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh bakteri, kemudian penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh protozoa, begitu ya, atau penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh jamur, nanti beda dengan konsep penyakit karena virus. Di mana bedanya? Dari awal tadi aja sudah berbeda ya.
virus itu considering non-living organism, begitu kan ya. Virus itu punya genom berupa DNA dan RNA, sementara mikroorganisme lain genomnya adalah DNA. Mari kita lihat konsepnya seperti apa sih penyakit akibat virus. Kalian kan sering dengar ya, waduh ini lagi musim hujan, lagi musim hujan nih. Jadi jaga diri ya, take care. Virus-virus lagi berterbangan. Nah, apakah kalian sudah memahami? Apakah kita sudah memahami kalimat tersebut ya? Virus-virus berterbangan nanti kena penyakit virus, begitu ya. Apa itu? Mari kita lihat. Nah, prinsipnya. Apa sih prinsipnya penyakit akibat virus itu? Nah, kok tahu kita kalau ini penyakitnya karena virus ya? Mungkin kita flu-flu gitu ya, atau bersin-bersin. Kebetulan ini Bu Retno punya kucing lagi ini apa bersin-bersin, kayaknya dia nggak bisa bernafas. Ya. Cocok bahas tentang infeksi virus begitu ya. Prinsip penyakit virus ya. Kalau kalian mendengar tentang viral disease, jadi sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh host ya? Kenapa dia bisa mendapatkan viral disease ya? Bahwa kalian tadi ingat virus itu perlu membajak suatu sel karena dia nggak punya organel, nggak punya masineri untuk melaksanakan proses kehidupan. Jadi sebenarnya ketika kita mengatakan seseorang atau bahwa virus itu menginfeksi atau seseorang terinfeksi virus adalah ketika terjadi ekspresi siklus replikasi virus, baik itu komplit ataupun hanya sebagian siklusnya, ya, sebagian siklus dari replikasi virus pada sel. Sel siapa? Sel yang terinfeksi, yaitu sel host, gitu ya. Jadi kalau yang dinamakan infeksi virus itu pasti selnya masuk ke dalam pasti virusnya masuk ke dalam sel kan dia obligat intrasel. Terus apakah masuk saja? Kalau sudah masuk, maka dia si virus ini sudah melakukan ekspresi siklus replikasi virus tersebut. Apa Bu replikasi virus? Nanti kita bahas detail minggu depannya, yaitu dia sudah mulai menggandakan bagian-bagian dari virus. Ingat, kalau bakteri membelah deh ya. Kalau virus tadi di pendahuluan, virus itu tidak membelah diri, tapi dia masuk ke dalam sel, dia memproduksi bagian-bagian dirinya, kemudian diassembly atau dirakit ya. Dia nanti di dalam sel itu memproduksi genomnya, kemudian memproduksi nukleokapsidnya, memproduksi protein amplopnya, kemudian di dalam sel host dirangkai itu jadi suatu virion-virion baru. Ada virus yang gagal, defisien, nggak berhasil bikin genom di dalam sel host. Akhirnya dapat nih, ada kapsidnya, ada amplopnya, tapi nggak ada genomnya. Nah, itu yang terjadi ya, yang dinamakan infeksi virus adalah ketika virus sudah masuk ke dalam sel host karena dia obligat intrasel dan melaksanakan siklus replikasinya ya. Itu adalah prinsip utamanya. Kemudian, nah ini kan berarti virus masuk nih pada sel host. Nah, pasti sel host pun akan merespon. Masa dia diam saja ya, yang namanya host pasti kita ingat, kalian ingat bahwa ada imunologi begitu ya, maka akan ada respon sel. Nah, respon sel ini bervariasi ya. Mau dibajak dia responnya variasi, ada yang kuat, ada yang lemah begitu ya. Apa itu? Infeksi virus terhadap sel, selnya merespon. Mulai dari tidak adanya pengaruh, misalnya hebat nih, nggak ada pengaruh nih ya. Jadi mungkin dia bisa mengeliminasi. Virusnya masuk bisa, tapi dia mampu mengeliminasi virus yang masuk tersebut. Atau virusnya mampu masuk, tapi nggak berhasil produksi virus ya, nggak berhasil melakukan replikasi virus gitu ya. Sampai terdapat pengaruh, jadi ada sel yang akhirnya kalah gitu ya. Sehingga terjadi respon sel, pengaruh terhadap sel tersebut berupa sitopatologi. Kemudian beberapa sel kalah juga akhirnya ya, virusnya berhasil membajak sel, berhasil melakukan siklus replikasi. Ingat kalau Brana bilang berhasil melakukan siklus replikasi artinya berhasil virus tersebut menginfeksi sel ya. Jadi
bisa terjadi kematian sel, bisa terjadi hiperplasia ataupun kanker ya. Kematian sel, ingat tadi Bu Ratna menyampaikan bahwa beberapa virus, terutama virus-virus yang tidak beramplop, cara dia keluar setelah terjadi replikasi di dalam sel host, maka dia harus membunuh sel tersebut, selnya lisis, pecah. Supaya apa? Virion-virion baru bisa keluar ya, pasti terjadi kematian sel begitu. Bu, gimana virus-virus yang beramplop? Apakah semua respon sel yang terjadi pada infeksi virus sel beramplop tidak mati? Ada beberapa yang mati ya, mungkin karena sudah terlalu lama dibajak, hanya terdapat juga ada yang terjadi kematian sel. Mungkin nanti kalian akan mengenal apoptosis ya, selnya harus membunuh dirinya sendiri untuk bisa menyelamatkan sel-sel yang lain. Oke? Terus ada yang terjadi kanker. Ada deh virus-virus tertentu yang dia membajak genom sel host sehingga terjadilah pertumbuhan yang tidak terkendali ya. Karena dibajak nih sama si virusnya, selnya. Genomnya virus terintegrasi di dalam genomnya sel host atau dia memasukkan genom tertentu yang diproduksi adalah genom virus saja, yang genom sel hostnya dimatikan nih, ada tapi tidak bisa berfungsi normal. Akhirnya dia bisa membajak proses siklus reproduksi atau perkembangbiakan sel, dia membelah tidak terkendali, terjadilah sel-sel tumor atau kanker ya, itu bisa terjadi respon sel. Kemudian ini kalau kita membicarakan respon sel, kalau membicarakan lebih gede gitu ya, hostnya gimana nih? Nah, pada host bisa tidak memperlihatkan gejala klinis ya, masuk virusnya infeksi, tapi pada hostnya kayak ini nyantai-nyantai aja nih, nggak ada muncul gejala klinis tertentu. Nah, biasanya dinamakan adalah infeksi subklinis itu. Nah, mayoritas infeksi virus itu tidak menunjukkan gejala klinis deh. Jadi mungkin kalian tampak baik-baik saja, tapi sebenarnya ada paparan virus di dalam tubuh kita. Karena mayoritas sebenarnya infeksi virus itu infeksinya subklinis. Kenapa? Karena selnya kuat berarti ya. Atau terjadi proses persistensi virus. Virusnya masuk tapi tidak menimbulkan gejala klinis. Nah, jadi 3 prinsip ini kalian ingat-ingat ya, prinsip penyakit virus. Kalau ditanya, sebenarnya prinsip penyakit viral disease itu ketika kita bilang infeksi virus artinya apa? Nah, kalian sudah bisa menjawab. Oke, saya lanjutkan. Karakteristik utamanya ya, jadi kalian tadi sudah mengenal konsepnya, karakteristik utamanya seperti apa nih kalau dibilang viral disease ya. Mayoritas itu subklinis ya, tidak menimbulkan gejala ya. Kita tampak baik-baik saja, padahal ada virus yang kita sudah terpapar oleh virus-virus tertentu. Tapi mungkin ada yang ini ya, suka olahraga gitu ya, kemudian makan makanan sehat, atau kemudian minum vitamin C, gitu ya, itu membantu deh, ada laporannya. Nah, itu tubuhnya kuat nih sistem imunnya. Jadi si virus tereliminasi, sudah terpapar, masuk sel, tapi virusnya tereliminasi. Jadi majority itu subklinis. Kapan dikatakan subklinis? Nanti saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua, gejala penyakit yang sama mungkin saja disebabkan oleh berbagai virus yang berbeda. Jadi ketika kalian bersin-bersin ya, wah ini udah ada virus nih masuk ya. Tapi bisa jadi bersin-bersin itu bisa diakibatkan oleh beberapa jenis virus ya. Ada beberapa jenis virus yang bisa menginfeksi saluran pernafasan dan menimbulkan gejala penyakit yang sama ya. Bersin, kemudian hidung buntu, begitu ya, demam. Nah, itu bisa disebabkan oleh beberapa virus yang berbeda, tapi gejalanya hampir mirip. Nah, itu ciri utamanya, karakteristik utamanya ya. Kemudian yang ketiga, ya, satu virus ya menginfeksi ya, mungkin saja gejala penyakitnya beda, ada beberapa ya. Paling gampang itu deh ya, yang paling gampang itu memang kita belajar dari pandemi ya, itu virus kan, SARS-CoV-2 namanya. Virusnya namanya SARS-CoV-2, itu termasuk Coronaviridae. Nah, nama penyakitnya COVID-19. Nah, kalian ingat betul itu kan, jenis-jenis gejala klinis yang muncul berbeda-beda nih.
ada yang bisa sampai anosmia, ada beberapa yang tidak mengalami anosmia ya. Bu Ratna terkena yang kebetulan ini apa lulusan ini apa SARS-CoV-2 varian Omikron gitu ya, sudah sarjana Omikron. Nah, saya tidak anosmia, tapi anak saya anosmia. Nah, ya, padahal virusnya sama nih, sama-sama Omikron, tetapi menyebabkan gejala penyakit berbeda. Ada beberapa yang diare gitu ya, ada yang tidak. Nah, itu contoh yang paling mudah itu pandemi kemarin ya. Kemudian yang nomor 5, apalagi? Ini nomor 4 dulu ya, kebablasan. Gejala penyakit yang muncul tidak berhubungan dengan morfologi virus. Masih ingat ya, morfologi virus tadi baru saja saya bahas. Ada yang dia punya amplop, ada yang nggak punya amplop. Morfologinya ada yang ikosahedral gitu ya, ada yang tidak beraturan ya, nggak jelas ini bentuknya apa. Nah, tapi gejalanya tidak berhubungan dengan morfologi virusnya ya. Kemudian yang nomor 5. Manifestasi gejala yang muncul ditentukan oleh interaksi antara virus dan host. Ya, jadi gejala yang muncul itu, Dek, tidak berhubungan dengan morfologinya, tidak berhubungan dengan gejala penyakitnya ya. Karena gejala penyakit nih, lihat nomor 2 dan 3 yang sama mungkin virusnya beda. Tapi virus sama mungkin gejala penyakitnya berbeda gitu. Jadi manifestasi gejala yang muncul tidak ditentukan oleh virusnya, tidak ditentukan oleh morfologinya, begitu ya, tetapi ditentukan antara interaksi virus dan hostnya, ya. Jadi host tertentu mungkin tidak terjadi anosmia karena interaksi antara virus tersebut dengan hostnya ini kuat nih, nggak sampai terjadi anosmia gitu ya, yang mekanismenya tidak sekarang saat ini belum jelas kita bisa mendeskripsikan ya secara detail, mungkin nanti kalian yang menemukan. Nah, tetapi intinya di sini adalah manifestasi gejalanya ditentukan oleh interaksi antara virus dan host. Nah, gimana Bu bisa terjadi? Dipengaruhi oleh faktor genetik dari keduanya, ya dari virusnya, ya dari hostnya. Mungkin nih ya, waktu itu Bu Ratna, jadi kebetulan sekeluarga deh, ya dapat Omikron semua. Yang pertama itu anak saya yang pertama ya. Kemudian dia kayaknya nggak sakit gitu ya, mungkin anak muda ya, imunitasnya kuat. Jadi dia kayak baik-baik saja gitu. Cuman flu-flu begitu ya. Kemudian siapa dulu kemarin? Kayak ini suaminya saya duluan kayaknya. Saya langsung tidak bisa bangun seharian, saya tidur nggak bisa bangun. Begitu bangun langsung itu mulai muncul gejalanya. Nah, padahal virusnya sama ya. Anak saya yang pertama sama saya beda. Ya, saya sampai tidak bisa bangun satu seharian itu tidur, ya kepalanya berat. Yang anak saya masih aktivitas itu, masih kemana-mana. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Karena interaksi virus dan hostnya beda. Ini hostnya ini sudah apa? Karakteristik imunnya mungkin berbeda ya sama anak saya ya, Bu Ratna sama anak-anak ini Bu Ratna berbeda. Jadi manifestasi gejala berbeda ya. Jadi dipengaruhi oleh faktor genetiknya saya, imunitasnya, ya. Imunitas otomatis berhubungan dengan faktor genetik. Oke, jadi ini karakteristik utama viral disease. Oke, jadi nanti kalau ditanya sudah paham. Ya, kalian tahu ini viral disease dari mana? Oh, nggak ngomong ini bakteri. Otomatis kalau diagnosis harus tepat. Ngomong subclinical disease terus ya, berarti ini subklinik gejala. Kapan sih nggak muncul gejala itu? Nah, ingat, ketika terjadi viral disease, artinya virus akan berinteraksi dengan sel ya, karena dia obligat intrasel. Dia harus, kalau dinamakan infeksi virus, dia harus bisa masuk ya. Nggak masuk dulu ya, dia harus kenalan dulu gitu kan, nempel dulu ya, attachment dulu. Kalau sudah attach sama sel host, dia harus bisa masuk. Ada beberapa virus bisa attach, kemudian nggak bisa masuk ke dalam sel, ada ya.
Jadi si virus untuk bisa menginfeksi harus kenalan dulu terpapar pada sel host, kemudian harus bisa attach ke permukaan sel host, kemudian dia bisa masuk ke dalam sel host. Sudah selesai kah? Tidak. Kalau sudah masuk, dia harus bisa melaksanakan siklus replikasi virus tersebut. Nah, itu baru komplit nih. Terjadi infeksi yang komplit begitu ya. Coba ya kalian lihat di sini ya. Kalau di bagian yang sebelah sini sel respon ya. Sel respon berarti kita melihat langsung ke selnya. Nah, ini host responnya seperti apa? Kalau selnya merespon demikian, hostnya merespon seperti apa? Kalau host berarti keseluruhan individu gitu ya. Kalau sel berarti per selnya. Kita lihat dari bawah. Jadi yang pink ini adalah below visual change. Ketika virus sudah masuk gitu ya, kita sudah terpapar, tapi no clinical manifestation ya, gejala klinisnya nggak kelihatan, nggak muncul, belum kelihatan, belum ada, belum terdeteksi. Dinamakan subclinical disease. Kapan itu terjadi? Kita lihat yang paling bawah ya, exposure ya, paparan virus pada sel ya, sudah terpapar nih, tapi nggak nempel virusnya ke sel ya, without attachment ya. Jadi tanpa attachment and cell entry ya. Jadi nggak bisa dia si virus sudah si selnya sudah terpapar virus, tapi nggak bisa nempel di permukaan host cell begitu ya, dan nggak bisa masuk gitu ya, atau or cell entry ya, berarti dua-duanya ya, mungkin bisa nempel tapi nggak bisa masuk. Nah, maka itu dinamakan kalau host respon adalah kita sudah terpapar virus, sel kita sudah terpapar virus, kita sebagai individu atau sebagai host sudah terpapar virus, tapi tanpa infeksi ya. Ingat tadi, infeksi virus adalah saat sudah terjadi siklus replikasi di dalam host sel ya. Jadi kita sudah terpapar, tapi nggak terjadi infeksi. Banyak ya. Ya, mungkin di musim hujan ini kita sudah terpapar oleh banyak virus, tapi nggak sakit. Kenapa? Karena tanpa infeksi ya, virusnya itu berhenti. Hanya nempel aja, nggak bisa masuk, atau udah nempel tapi nggak bisa masuk gitu ya. Kemudian, tahap kedua, viral multiplication without visible change or incomplete viral maturation. Virusnya sudah bisa nempel deh ya, kita sudah terpapar, virusnya udah nempel di permukaan sel kita, udah bisa masuk ya, sudah bisa nih masuk, tapi saat dia masuk dia tidak bisa bermultiplikasi atau menjalankan proses replikasinya dengan sempurna ya, incomplete viral maturation, atau selnya kuat nih, kita kuat nih, suka makan jeruk ya, jus jeruk, minum vitamin C, olahraga, nah, udah masuk nih, sudah masuk virusnya, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu ya. Maka ini dinamakan infeksi without clinical illness. Sudah terjadi infeksi ya, dia melakukan proses replikasinya ya, tapi incomplete proses replikasinya, nggak sempurna. Maka sudah terjadi infeksi, tetapi tidak terjadi adanya gejala yang nampak dengan jelas ya. Kenapa kok nggak terjadi gejala? Karena si virus ini waktu menginfeksi tidak menyebabkan perubahan pada sel. Ingat tadi ya, Burana jelaskan. Kalau virus masuk, ada beberapa respon sel. Gak ada perubahan nih ya, nyantai aja, nah kamu masuk-masuk aja, tapi saya bisa melawan gitu ya, si kata selnya gitu. Nah, inilah kenapa banyak dari kita mungkin terinfeksi virus, tapi sebagai subklinis. Jadi terinfeksi subclinical disease. Apa itu? Yaitu below visual change, nggak kelihatan. Gitu ya. Nah, ini adalah iceberg deh ya. Jadi konsep infeksinya virus itu seperti gunung es. Artinya apa? Sebenarnya lebih banyak yang below visual change. Banyak yang sebenarnya subclinical disease. Jadi mostly infeksi virus itu subklinis. Mungkin Bu Ratna ini udah ketularan virus tapi lagi sehat ini ya, nggak kelihatan. Itu subclinical. Nah, yang kelihatan termanifestasi klinis itu justru lebih sedikit. Nah, ini kan itu namanya aspek konsep ya. Kapan terjadi host respon yang
muncul gejala penyakitnya. Saat begini ya, saat virusnya sudah nempel nih ya, sudah kenalan sama host cell, sudah bisa masuk, sudah bisa melakukan proses replikasinya dengan sempurna. Ya, kalah nih selnya, maka akan terjadi perubahan pada sel. Ya, sel hostnya berubah, orang dibajak, masa nggak berubah ya? Virusnya membajak sel tubuh kita, membajak sel host. Maka akan terjadi perubahan pada selnya. Perubahan peraturan. Peraturan apa, Bu? Ya, aturannya nih sudah dibaca, kamu si sel nggak boleh memproduksi protein dirimu sendiri. Kamu harus produksi protein saya sebagai virus. Nah, dia sudah jadi rajanya di dalam sel kita ya. Maka akan terjadi sel dysfunction, selnya bingung. Waduh, ini gimana gitu ya, kata si sel ya. Selnya dysfunction, fungsinya jadi berubah, bingung. Fungsi saya apa ya? Nggak bisa memproduksi apa atau bermetabolisme dari bagian-bagian tubuhnya sel sendiri, tapi harus memproduksi bagian-bagian dari virus gitu ya. Jadi disfungsi. Kemudian selnya menjadi transformasi. Kapan? Nah, ini ada beberapa virus yang membajak ini apa genom host begitu deh ya. Ada yang menginsersi genom host atau ada yang akhirnya memasukkan genomnya kemudian masuk ke dalam membran nukleus begitu ya. Dia berada di dalam nukleus, genom virusnya udah berhenti di situ. Jadi seperti double genom gitu ya. Dia ada genom sel host, ada genom virus, tapi yang diproduksi genom virus. Jadi selnya bertransformasi menjadi rumahnya si virus. Oke, sehingga terjadilah inclusion body formation. Apa itu? Nah, coba kalian bayangkan, si virus ini, si sel host ini jadi pabriknya virus, begitu kan ya. Memproduksi protein-protein virus yang nanti akan dirakit virus-virus baru di dalam sel, gitu. Otomatis akan ada pabrik-pabrik perakitan viruan-viruan baru gitu ya, coba dibayangkan. Jadi ada tempat-tempat tertentu, tempat merakit ya, tempat utama untuk merakit protein-protein virus yang sudah diproduksi ya, dirakit menjadi viruan-viruan baru. Maka akan ada di sel ini mungkin membesar gitu ya sel hostnya. Ada bagian-bagian tertentu kalau kita lihat di bawah mikroskop, ini ada inclusion tadi. Jadi ada tempat membesar yang itu gelap-gelap gitu ya, itu adalah pabrik untuk assembly atau perakitan virus-virus baru. Nah, ya ini virus ini selnya udah kalah nih sel hostnya. Kalau sudah seperti itu maka akan muncullah clinical disease ya. Entah itu bisa mild ya. Beberapa orang mungkin lebih kuat nih apa genetik imunitas imun tubuhnya gitu ya. Atau virusnya ini meskipun bisa melakukan hal tersebut ternyata dia kalah nih sama imunnya atau dia ternyata tidak begitu kuat gitu si virusnya. Jadi yang muncul cuma mild illness gitu ya. Atau bisa jadi moderate severity ya, lebih parah ini. Atau yang sangat parah terjadi ya. Kalian ingat belajar dari pandemi akan ada yang pneumonia mengakibatkan kematian gitu ya. Nah, bisa terjadi kematian organisme. Kapan itu terjadi? Udah selnya kalah, ya. Terjadi lisis sel, kematian sel. Pada sel-sel beramplop mungkin terjadi apoptosis, gitu ya. Atau kematian yang terprogram, gitu, apoptosis. Jadi, ketika ini terjadi, respon selnya sudah mengalami hal seperti ini, terjadi sel disfungsi, ya, fungsinya jadi berubah, sel transformasi ya, transformasi sel host, pembentukan body formation artinya si virus ini sudah melakukan siklus replikasi virus secara sempurna, maka ini akan bisa muncul. Oke. Jadi dari sini kalian sudah bisa melihat, nanti dibaca lagi, nanti sudah bisa ditanya, kapan ya Dek terjadi subclinical disease? Nah, itu sudah bisa jawab ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini udah masuk nih, udah konsep ya, Dek. Sudah tahu tentang konsep viral disease itu apa? Udah kenalan kalian ya. Karakteristiknya seperti apa sih viral disease? Kalian sudah kenalan. Terus kapan sih? Kok kenapa sebenarnya di udara ini banyak sekali virus sebenarnya ya. Bahkan pada masa pandemi itu kan di sekitar kita banyak sekali orang sakit gitu ya. Tapi kenapa ya ada beberapa dari kita, mungkin ada beberapa dari kalian nggak ada nih Bu, saya nggak sakit tuh. Nah, mungkin kalian sudah terpapar ya. Tapi yang
terjadi adalah yang di sini gitu kan, subclinical disease. Lah yang sepuh-sepuh nih kasihan ya, mereka kalah. Terjadi clinical disease bahkan sampai pada kematian atau orang-orang yang dengan imunitas yang imunokompromis gitu ya. Nah, kalau yang kuat bisa jadi begini ini yang terjadi ya. Nah, kita sudah masuk ke sini sekarang patogenesis ya. Perjalanannya seperti apa sih viral disease itu? Nah, itu tadi saya sudah bilang ya. Tadi sudah disampaikan sama saya tadi yang jawab Purna lupa ya. Proses perkembangan penyakit, Bu. Ya, proses perkembangan penyakit ya. Jalannya penyakit dari masuknya patogen ke dalam host sampai timbulnya gejala penyakit. Nah, itu namanya patogenesis, oke? Jadi patogenesis viral disease meliputi interaksi virus dengan host sehingga menimbulkan penyakit. Oke. Kemudian virus harus dapat masuk ke dalam host, kontak dengan sel yang cocok pada host, melakukan replikasi, ya. Tadi ya, ini berhubungan dengan kalimat beratnya sebelumnya. Ini cuma dibentuk dalam kalimat ya. Dan menimbulkan cedera jejas pada sel host dan kemudian dapat menimbulkan penyakit. Ya kan? Jadi harus ini semua dia. Untuk bisa menimbulkan penyakit itu virus harus melakukan ini semua. Harus bisa masuk gitu ya. Harus bisa kontak dengan sel host yang cocok, harus bisa melakukan replikasi di dalam sel host. Kalau sudah bisa melakukan replikasi, dia harus bisa menimbulkan keperubahan pada sel host ya. Dan kemudian baru menimbulkan penyakit. Ya kan tadi sudah disampaikan. Virus mungkin bisa masuk, bisa nempel pada sel host ya, tapi berhenti ya, nggak bisa melakukan replikasi ya. Jadi subclinical disease ya kan. Kemudian virus mungkin bisa masuk ke dalam sel host. Kemudian bisa nih nempel di sel host. Dia bisa melakukan replikasi tapi nggak sempurna. Akhirnya kan nggak timbul penyakit. Nah, virus untuk bisa menimbulkan penyakit harus bisa melakukan ini semua. Oke, cocok dengan penjelasan sebelumnya ya. Kemudian virus dikatakan lebih virulen dari virus lain. Artinya